kita pakai songkok, pakai sarung, itu berarti babi tetap haram tak? Atau bisa sedikit tidak halal kalau dengan kita memakai sarung dan songkok? Kan itu kan bisa mengurangi kadar keharaman nggak tak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Mina, selamat datang di program Si Paling Kepo. Oke, kali ini bersama aku Faiz Arbi Asalimi selaku host yang akan menemani kalian pada kesempatan kali ini, dan tentunya di sini kita juga akan ditemani juga oleh narasumber atau ya kita sebut saja Ustadz begitulah. Oke, kita sambut mungkin Ustadz Ilham Ibrahim. Assalamualaikum Ustadz Ilham. Waalaikumsalam. Okay. Memang agak beban sih disebut Ustadz. Tidak apa ya. Oke, nggak apa-apa, karena di sini memang segmen kita mendatangkan Ustadz gitu. Iya. Oke, Ustadz, di sini biasanya kalau kita di program ini tuh kita ada jargon gitu. Yeah. Jadi kalau di program Si Paling Kepo ini gitu, kita biasanya ada jargon Ustadz kepo dong. Waduh, ini mau nyaingi yang sebelah sana apa? Mereka udah senior loh, kita masih ya kita belajar lah, kita belajar iya. gitu, kita belajar dari mereka. Nah, ini Ustadz, sebenarnya di forum ini tuh kita mau tanya jawab gitu. Nah, salah satu yang ingin saya tanyakan itu terkait ada fenomena Ustadz. Jadi akhir-akhir atau mungkin setahun silam lah, tahun 2021 itu ada fenomena Ustadz yang berasal dari Jawa Timur. Saya nggak perlu sebut mana asalnya. Itu yang nyabu. Aduh. Dan uniknya mereka ustadznya ini nyabu itu bukan karena overwhelm, burn out karena kerjaan atau apa, Tat? Bukan karena overthinking tiap malam. Oh, bukan karena mungkin bukan karena kerjaan yang kayak orang-orang yang di Jakarta gitu. Iya. Tapi beliau ini, ustadznya ini itu nyabu atau mengkonsumsi narkoba itu untuk ngaji dan sholawatan. Waduh, mulia sekali. Nah, jadi dia ini mengkonsumsi sabu biar tahan lama ngaji sama sholawatan. Nah, kira-kira kan mesti kan hukum sabu narkoba kan jelas apa jelas hukumnya. Tapi kalau misalnya itu untuk kebaikan kan ngaji kan baik, sholawat kan baik kan. Dua-duanya kan ya berbentuk untuk ibadah ya, sebagian orang mengatakan itu adalah ibadah gitu. Iya. Kira-kira tanggapan Ustadz gimana? Ya begini, di dalam Islam itu ada yang namanya al-ilah al-fa'ilah, ada juga al-ilah al-ghaibah. Maksudnya bagaimana? Al-ilah al-fa'ilah itu melihat prosesnya seperti apa. Tetapi kalau al-ilah al-ghaibah itu adalah bagaimana ujungnya atau tujuannya seperti apa. Nah, kedua hal ini itu harus berjalan beriringan. Iya. Antara proses dengan tujuan itu harus bagus gitu. Tidak bisa misalkan prosesnya itu atau al-ilah al-fa'ilahnya itu jelek, tetapi memang untuk tujuan yang bagus. Misalkan itu tadi, minum sabu atau mengkonsumsi sabu itu kan tidak boleh, haram dan sebagainya, tetapi memang tujuannya baik. Tetap saja ujungnya juga tidak baik. Nah, aspek yang kedua adalah al-ilah fa'ilahnya harus baik, dengan al-ilah al-ghaiyahnya juga harus baik juga. Kalau misalkan begini, al-ilah al-fa'ilahnya mungkin bagus, tetapi al-ilah al-ghaiyahnya itu jelek. Misalkan apa? Misalkan kita mengucap doa makan untuk memakan daging babi. Itu prosesnya bagus, tetapi tujuannya memang tidak boleh. Akhirnya itu juga tetap haram. Sesyar'i apapun proses yang kita lakukan, tapi kalau tujuannya itu sudah melenceng dari kesyariatan, itu memang sudah tidak boleh. Jadi misalnya saya ada pertanyaan, berarti kalau misalnya ini kita mukbang babi guling, tapi kita pakai songkok, pakai sarung, itu berarti babi tetap haram, atau bisa sedikit tidak halal kalau dengan kita memakai sarung dan songkok? Kan itu kan bisa mengurangi kadar keharaman nggak, Tat? Gitu. Misalkan acara maulidan terus mukbang babi guling. Kalau seperti itu, babi mau dia digoreng dengan cara nasi padang, cara yang lain, mau direndang dan sebagainya, dia tetap daging babi dan itu hukumnya haram. Tidak bisa kita mengkonsumsi babi meskipun cara-cara yang kita lakukan misalkan halal. Misalkan apa? Misalkan menyembelih
babi menghadap kiblat, kemudian mengucap Bismillah ya Allahu Akbar. Walaupun itu sesyar'i yang kita lakukan, bahkan yang memotong kurban itu adalah seorang ustadz, kiai, pokoknya sudah haji berkali-kali, tetap saja kayak yang kita potong itu adalah babi dan kita konsumsi babi, itu nilai hukumnya tidak mungkin akan bergeser. Begitu juga dengan misalkan mengkonsumsi sabu untuk kepentingan syariah, itu tidak boleh. Jadi dia mau ngaji buat semalaman 2 hari, Ya. tidak kemudian kan ada gini, saya kan ya dikit-dikit lah, saya belajar di pesantren gitu kan ada hadis yang ikutilah kejelekan atau dosa itu dengan kebaikan. Ya. Nah itu kan dia kan apa ya, kalau orang kalau saya menanyakan, berarti kan dia kayak mengiringi kejelekannya itu dengan kebaikan baca Quran tak? Tidak bisa seperti itulah. Karena begini, karena kita harus tahu dulu kenapa syariah itu melarang sabu dan sebagainya. Karena sabu itu kan warna putih, kemudian berbentuk kristal, kemudian kalau disentuh panas. Pernah nyoba kan? Pernah coba sabu kan? Belum. Oke, belum ya teman-teman, belum. Ya. Nah, kalau ketika kita mengkonsumsi sabu itu kan adiktif banget. Memang itu bakal membuat kita lebih fokus, membuat kita lebih berenergi. Tetapi ketika dosisnya hilang, tubuh kita itu semakin drop, semakin tidak sehat. Nah, kenapa dia harus terus-terusan secara kontinu dipakai? Agar ya si tubuh itu tetap dalam keadaan fokus dan sebagainya. Tetapi ketika dosisnya hilang, itu bisa menyebabkan kematian. Makanya di dalam agama itu kenapa dilarang? Karena memang tidak menyehatkan bagi fisik dan sebagainya. Bahkan bukan cuman hukum agama, semua negara itu pasti melarang sabu. Negara mana yang membolehkan sabu? Amerika haram, itu tidak boleh. Kemudian India tidak boleh, walaupun kita tahu lah street food India kayak gimana, tetapi dia punya kewarasan untuk menolak sabu. Indonesia apalagi, dan oleh karenanya ini sudah menjadi mufakat seluruh umat manusia, bukan cuma mufakat segelintir orang. Oke, Sat, saya nangkep lah poinnya. Tapi ini saya ada satu pertanyaan terakhir yang ini sekali nanti kita sebelum ke penutup. Kalau sabu atau narkoba, kemarin kan sempat ini ganja boleh untuk konteks medis. Nah itu gimana, kan ganja, sabu itu kan dalam satu ini ya, zat aktif yang ya disebut narkoba lah gitu. Itu kira-kira gimana kalau dikonsumsi untuk medis? Pertama ya, saya belum pernah mengkonsumsi ganja, jadi fly-nya itu seperti apa kita tidak tahu. Tapi saya pernah punya teman, dia mengkonsumsi namanya ganja Hanoman. Jadi setelah dia menghisap asap dari ganja Hanoman, dia bahkan mengeluarkan delusi yang selama ini dia pendam. Kalau ada orang yang mengkonsumsi ganja Hanoman itu misalkan karena ingin menangis, dia bakal menangis delusinya. Ada orang juga yang dia melihat dirinya sendiri lagi tidur. Jadi ketika dia menghisap sabu, akhirnya ketika dia membayangkan dirinya itu keluar ke kamar, kemudian masuk ke kamar, dia melihat dirinya sendiri sedang tidur. Jadi separah itu ketika kita mengkonsumsi ganja gitu, ganja Hanoman. Nah, tetapi ada sisi maslahat untuk kita mengkonsumsi ganja dalam tataran medis. Nah, ini memang ada perdebatan di antara para ulama, tetapi kalau kita bisa melihat bahwa ada sisi maslahat dari ganja, bahkan ada misalkan banyak nyawa yang terselamatkan karena ganja, ya tidak mengapa mungkin ganja mungkin sedikit dibuka kelegalannya, dengan catatan harus dalam pengawasan orang-orang yang memang kompeten, ahli dan berwenang masalah medis. Jadi tidak bisa misalkan sembarang orang, misalkan Mas Faiz punya bisul atau punya ambien, kemudian mengkonsumsi ganja hanya karena misalkan agar lebih fly, menghilangkan rasa sakit. Kalau tidak atas rekomendasi dokter dan dilakukan dokter dan sebagainya, mungkin secara syar'i ganja tetap haram. Oke, siap. Oke gitu ya teman-teman, teman Mina. Jadi jangan pernah mencari celah untuk menghalalkan ganja dan narkoba, karena BNN akan di sekitar Anda. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih banyak. Intinya tidak ada hal lain yang bisa menghalalkan ganja dan selamanya narkoba itu akan haram. Ya, betul. Oke.
termasuk dalam kondisi tertentu tadi harus dalam pengawasan ketat gitu. Iya betul. Oke, terima kasih banyak Ustadz sudah hadir di program ini. Nanti kita akan berjumpa kembali teman-teman di episode berikutnya. Semoga sehat selalu. Si paling kepo, kepo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.